Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, tipster. Hari ini kita ketemu di channel kita yang kita sayangin, yaitu channel Tips Technopreneurship Innovation by Sahejo. Baik, tipster, ketemu lagi kita di channel kita. Hari ini kita akan diskusi agak berbeda dengan sebelumnya, ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi dengan tokoh yang luar biasa. Kita akan berbicara yang sangat foundation sekali, ya, karena ini akan menjadi dasar, terutama teman-teman pengusaha, entrepreneur, ya, inovator, bahwa antara inovasi, entrepreneurship, ada bagian yang sangat penting untuk menjadi fondasi kita semua. Hadir pada hari ini adalah tokoh yang luar biasa, yang mungkin Anda sudah kenal, pernah nonton di TV, ya, saat pagi hari atau pada saat bulan Ramadan, ya. Nah, ini kita kehadiran tokoh Ustadz, pengusaha sekaligus motivator. Beliau adalah Ustadz Faris BQ. Nah, selamat datang Pak Ustadz. Ya. Selamat datang. Nah, jadi Pak Ustadz ini beliau adalah seorang tokoh yang luar biasa. Selain sebagai Ustadz, beliau juga adalah seorang pengusaha yang mendirikan lembaga yang cukup baik, akan menjadi bahan kita untuk kita diskusikan. Nah, Pak Ustadz, kita mau tanya-tanya nih Pak Ustadz, ya. Gimana Pak Ustadz kegiatan sehari-hari selain apa tadi sebagai Ustadz juga punya perusahaan kan, ya? Masya Allah. Nah, bisa ceritakan usahanya apa Pak Ustadz? Baik ya. Jadi kita harus sampaikan dulu Bang bahwa dakwah itu bukan profesi, tapi tugas. Tugas ya. Tugas. Setiap orang itu wajib berdakwah. Oke. Iya, kita cuma skupnya mungkin berbeda-beda. Sebagai kepala keluarga kita punya tanggung jawab untuk berdakwah kepada anak-anak kita. Iya. Sebagai warga satu komplek kampung kita juga bertugas Bang mencegah kalau ada sesuatu yang buruk terjadi. Itu kan dakwah tuh. Iya. Atau mengajak ada kesempatan untuk berbuat baik gitu. Iya. Nah, tapi bagi orang-orang yang dititipkan ilmu agama, ilmu syariat, maka tugas dakwah mereka lebih lebar lagi. Banyak ya. Tapi itu tugas. Iya, tugas. Nah, tugas ini harus selalu terhormat. Sehingga tidak boleh ini dijadikan sebagai mesin uang. Sehingga karena dakwah ini dalam point of view Quran adalah profesi yang paling baik. Waman ahsanu qawlan akan keluar ustadznya kan? Nggak apa-apa. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada kebaikan? Nah, jangan dikotori. Buat dakwah ini menjadi barang murah. Dalam hidup tuh kita mesti tahu mana barang murah, mana barang mahal. Gimana kita cara mengukur barang itu murah atau mahal? Segala sesuatu yang bisa diberikan price tag itu barang murah. Iya. Gitu Bang. Karena mahal itu hanya tergantung waktu kalau ada harga. Iya. Dulu kita masih mahasiswa, kalau beli baju harga 300.000, 400.000 mahal sekali ya. Iya, sekarang abang beli sepatu jutaan diinjak-injak Bang. Iya. Kan gitu tuh. Dulu kita waktu masih pertama kuliah, tamat gitu, mulai kerja, lihat rumah harga 1 miliar, itu mahal sekali. Iya. Sekarang Bang Toki beli tanah berapa banyak? Iya. Properti aset berapa banyak? Ini hanya tentang waktu Bang. Iya. Satu yang mahal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipasang price tag. Label harganya itu nggak bisa Bang. Gitu. Misal begini. Istri yang baik, soleha, taat, berapa harganya? Suami yang setia, yang perhatian dengan keluarganya, berapa harganya? Anak yang berbakti, berapa harganya? Banyak orang sekarang hidup waktunya dihabiskan untuk membeli barang murah. Kan gitu. Segala sesuatu yang bisa diangkat itu barang murah. Iya. Nah, ini yang ingin kita luruskan dari sejak awal. Jadi kalau ada orang yang baik dapat kita ajak bersama-sama kepada kebaikan, itu kepuasan psikologisnya luar biasa. Sebagai seorang muslim kita percaya pahalanya juga luar biasa. Iya. Gitu. Nah, karena itu saya juga punyalah kegiatan-kegiatan lain. Secara profesional saya sebagai dosen, ya, mengajar di kampus gitu kan, itu sebagai anggaplah
profesi utama saya lah di bidang profesional. Tapi semua orang tahu gimana nasib guru di Indonesia, kan gitu Bang. Maka kita juga berusaha. Ada beberapa unit-unit usaha kita Bang di bidang pelatihan, trip gitu ya. Kemudian ada juga usaha-usaha kecil lain ya. Kita misalnya ekspor mebel juga ke Turki gitu-gitu. Nah itu supaya kita tidak mengemis-ngemis di dakwah. Harus dibangun secara bersama tuh. Kita harus kasih teladan bahwa jangan sampai orang merasa aku sudah kasih ilmu, kamu kasih uang. Bukan begitu. Nah, itu yang kami lakukan. Ya. Baik, barusan ada kata teladan. Ya. Kata kuncinya adalah teladan. Ustadz, nah tadi menjadi teladan, kalau selama ini kan orang taunya, ya, Ustadz yang mahal itu, yang terkenal, yang bayarnya mahal, itu yang justru mahal gitu ya. Tadi mindsetnya berubah. Pak Ustadz sampaikan adalah mereka yang mengasih harga itu adalah bukan mahal, malah murah. Baik. Nah, Pak Ustadz, teladan ya. Apa yang kita bisa teladanin dari Rasul kaitannya dengan tadi usaha yang Pak Ustadz lakukan, kemudian usaha yang teman-teman lakukan, usaha yang kita sama-sama lakukan. Apa yang kita dapat belajar dari Rasul ya sehingga itu menjadi poin penting untuk motivasi kepada teman-teman yang sedang lagi berusaha. Masya Allah, ini pertanyaan bagus banget Bang. Karena selama ini orang melihat Rasul hanya sebagai juru dakwah. Nabi tidak mencari uang dari situ. Nabi punya usaha. Jadi ada banyak keteladanan yang kita dapatkan dari zero experience. Jadi saya itu spesialisasi bidang saya adalah sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam, oke. Bagaimana kita melihat sejarah itu bukan cerita masa lalu. Kalau itu orang nggak menarik Bang. Kenapa pelajaran sejarah di sekolah itu nggak menarik? Karena kita melihatnya sebagai ini kan cerita masa lalu. Padahal sejarah itu adalah template untuk menghadapi masa depan. Karena cerita itu saja yang diputar dengan orang yang berbeda, pola yang berbeda, tapi dia hanya putaran itu. Maka ketika bagaimana kita melihat teladan Nabi SAW sebagai seorang pengusaha, itu menarik sekali Bang. Karena Nabi itu selama hidupnya, Nabi menjadi pengembala, terus karyawan, terus CEO, terus kepala pemerintahan. 4 kali berganti profesi. Itu kan menunjukkan kecerdasan adaptif Rasulullah luar biasa, Pak. Dan itu adalah persiapan dari Allah bagaimana membentuk kepribadian yang paripurna. Mengembala kambing itu terlihat sederhana, tapi luar biasa, Bang. Kenapa luar biasa? Kambing itu hewan yang suka berpencar. Nabi dari usia sejak dini diajarkan oleh Allah punya keterampilan menghimpun. Itu luar biasa. Orang-orang sukses sekarang punya kemampuan itu, connecting people. Kalau kita memecah belah, gitu Bang. Plafon-plafon digital itu menghimpun antara konsumen sama pedagang, pemilik modal dengan penyedia jasa, dengan pasar, dengan menghimpun saja. Kemampuan menghimpun ini besar sekali. Ini pertama yang dipelajari oleh Nabi ya. Dari mengembala kambing. Yang kedua, jangan lupa, Nabi bukan mengembala kambing di Purwakarta, di Sahejo. Makanan banyak. Ini di Mekah loh Bang. Artinya perlu nafas panjang perjuangan dan visi yang jauh ke depan. Hari ini cari rumputnya di mana? Besok cari minumnya di mana? Besok lagi kan gitu. Mekah Bang, bukan Sahejo. Gurun banyak gurunnya ya. Gurun pasir. Jadi perlu kesungguhan, perlu inovasi, perlu nafas panjang, perlu dalam bisnis kalau kita nafas pendek selesai. Betul. Karena tidak kita selalu berada di jalan yang ideal terus. Jadi kita harus selalu punya alternatif. Jadi entrepreneur kan harus punya banyak ABC plan-nya begitu. Sehingga ini tidak jalan langsung ke sini. Itu yang dilakukan Nabi. Yang kedua, Nabi menjadi karyawan. Nah, ketika Nabi menjadi karyawan, pertama kali direkrut oleh Khadijah, sebenarnya yang berpengalaman secara teknis berdagang itu banyak pemuda. Tapi kenapa Khadijah memilih Nabi? Karena trust. Dalam interaksi sesama manusia, trust ini modal utama. Orang kalau udah percaya sama kita, apapun dibeli Bang dari kita. Tapi membangun trust ini yang sulit. Ini juga pelajaran, keteladanan bagi kita.
Kita kalau melakukan kesalahan, bertaubat, Allah Maha penerima taubat. Tapi integritas begitu hancur, Bang, sulit bangun kembali. Jadi Nabi SAW menjaga itu. Ketika tahun ke-7 Hijriah, beliau udah jadi Rasul, udah umur berarti mau 60 tahun ya, hampir 60. Berkirim surat ke raja-raja di dunia. Nah, waktu datang ke Heraklius, penguasa Romawi, panggil beberapa peserta karavan dagang Quraisy. Tanya tentang Rasulullah. Di antara pertanyaannya, orang ini pernah bohong nggak? Nggak pernah. Ini yang ngomong musuhnya, testimoni paling mahal, Bang, dari musuh tuh. Iya. Jadi gimana kita menjaga reputasi ketika kita mulai bisnis? Ini kan keteladanan. Banyak orang-orang yang hanya berpikir gimana mengambil lebih. Tapi mengorbankan reputasi, integritas itu. Kemudian Nabi berdagang. Nabi berdagang itu bukan perdagangan lokal, internasional. Karena orang Quraisy itu punya 2 rute dagang. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Jadi ketika Rasulullah melakukan perjalanan, banyak sekali pengembangan pengetahuan dan kepribadian Nabi bersama perjalanan itu. Nabi misalnya faham dengan sosiologi, antropologi manusia di tempat-tempat tertentu. Jadi Nabi tahu tipe orang Yaman seperti apa, orang Syam seperti apa. Itu penting, Bang, ketika kita berhubungan dengan manusia. Jadi Bang Sauki ketika lobby orang Madura dengan lobby kepada orang Sunda kan berbeda. Betul. Pendekatan kita ke orang Bugis dengan orang Minang berbeda. Itu disebut dengan commonality, mengetahui hal-hal yang commonality. Nah, Rasulullah tahu itu. Makanya Nabi memuji orang-orang Madinah. Kalau tidak ada hijrah, aku ini juga orang Madinah. Kira-kira begitu. Aku ini juga orang Ansar dari Madinah. Karena Nabi tahu sosiologi, antropologi orang Madinah. Atau ketika Nabi perintahkan para sahabat pertama kali hijrah ke Ethiopia. Tahun 5 kenabian itu, Bang. Apa kata Nabi? Sebab di sana ada seorang raja yang siapapun di dalamnya, di wilayah kekuasaannya, nggak bakal bisa dizalimi. Berarti Nabi ngerti tentang ilmu politik, pemerintahan, geopolitik. Itu luar biasa tuh. Atau Nabi juga punya pengetahuan tentang tentang bumi, tentang geografi. Buktinya ketika Nabi bermimpi, dia hijrah ke satu tempat yang banyak kurmanya, Nabi langsung terpintas tempatnya mana. Apakah itu Hajar, daerah Bahrain sekarang, atau di daerah Riyadh, rupanya Madinah. Jadi ini kan luar biasa, Bang. Begitu juga menjadi kepala pemerintahan. Di mana Rasulullah karena sudah bergaul dengan banyak orang, melihat bagaimana menghimpun manusia, Nabi memilih nama negara saja, nama kota. Nabi nggak buat misalnya nama Madinah itu kan dulu Yasrib. Nabi nggak buat ubah menjadi Darul Iman atau Darul Muslimin. Enggak. Tapi Madinah universal banget, Bang. Sivil. Ya kan? Ini madani, masyarakat madani. Madinah itu berperadaban. Bisa diterima oleh. Dia menjadi rumah bagi semua. Suku, agama bisa hidup di sini. Karena itu Nabi memerangi orang Yahudi bukan karena mereka Yahudi, tapi karena mereka berkhianat kepada konsensus bersama. Ada piagam Madinah, dan ini adalah piagam paling tua yang diakui oleh PBB sebagai sebuah sistem negara modern. Iya, Bang. Kan banyak di antara 50 butir HAM PBB itu, butir-butir HAM, piagam HAM PBB itu salah satu banyak mengambil dari piagam Madinah, dan itu diakuin. Luar biasa ya. Nah, itu kan visi yang luar biasa. Begitu juga dalam bisnis. Nabi bagaimana bisnis itu memasukkan nilai. Waktu Nabi pindah ke Madinah, pindah ke Madinah, pidato pertama Nabi saja sudah insightful banget. Ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam, kemudian masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Itu diantara orang-orang yang berkerumun ingin mendengar Rasulullah. Jadi ketika pertama diangkat menjadi pemimpin negara Madinah, pidato pertama Nabi itu apa? Coba, kalau presiden sudah dilantik, orang kan mendengar-dengar, pengen lihat. Karena pidato pertama itu menunjukkan
prioritasnya, arah kebijakannya, sampai kalau Presiden Amerika dilantik kan dihitung berapa kali dia nyebut Iran, berapa kali dia nyebut Timur Tengah, berapa kali, kan begitu Bang. Nah, Rasulullah juga begitu. Apakah dia akan pidato tentang agama karena dia adalah Rasulullah, utusan Allah, atau dia akan pidato tentang keamanan karena Madinah waktu itu di tengah konflik horizontal antara kaum Aus dan Khazraj. Apakah Rasulullah akan bicara tentang isu ekonomi? Karena eksodus orang besar-besaran dari Mekah ke Madinah itu PR Bang. Gimana pengangguran, gimana kan begitu. Makan mereka, tempat tinggal mereka. Atau Rasulullah bicara tentang keamanan karena mereka pasti tetap dikejar, pasti tetap diintip terus oleh musuh gitu. Rasulullah tuh pidato cuma 1 baris setengah Bang. Tapi mencakup semua topik tadi. Rasulullah berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia ya? Manusia. Bukan muslim ya? Bukan muslim. Jadi dirangkul semua. Tebarkanlah salam, berilah makan, sambung silaturahim, sholatlah waktu malam saat orang tidur, kamu masuk surga dengan selamat. Coba, pertama Nabi isu stabilitas. Sebarkanlah salam. Sebarkanlah kedamaian. Karena bagaimanapun cantik satu negeri, banyak resource-nya, kalau perang nggak ada gunanya. Ini yang pertama kali dilakukan Nabi, stabilitas. Artinya kan ini bisa diterapkan dalam skala yang lebih kecil. Ketika Bang Sauki bangun satu pabrik, perusahaan, atau organisasi, yang paling pertama apa harus kita lakukan? Harmoni antara pegawai, harmoni jiwa mereka kepada pekerjaan mereka, harmoni stabil. Lalu Nabi bilang, wa at'imut ta'am, berilah makan, kata Nabi. Beri makan itu pertama tentang kepedulian sosial Bang. Tapi kenapa spesifik makanan? Karena negara baru bisa mandiri kalau mereka dapat mandiri secara pangan. Rasulullah menyentuh langsung problem paling dasar ekonomi. Makan. Kita ini dibiarkan untuk selalu bergantung kepada impor makanan, biar kita tidak berdaulat. Kalau kita bisa lakukan itu, orang nggak bisa jajah kita, mendikte kita nggak bisa. Kami mungkin secara teknologi akan tertinggal, tapi kami tetap bisa makan. Kira-kira begitu Bang. Nah, baru kemudian apa? Yang ketiga tadi silaturahim. Silaturahim ini bagi pengusaha penting banget. Networking. Saya menyebut silaturahim ini sebagai industri Bang. Karena dia dari hulu sampai ke hilir berisi kebaikan banyak banget. Kita nih silaturahim. Saya semangat datang ke sini dari Jakarta, ketemu macet, jarak dan seterusnya. Tapi kalau saya ingat pahala dari silaturahim dan kebaikan yang ditimbulkan dari silaturahim, kita nggak tahu apa nanti yang bisa kita lakukan. Detik-detik pertama, 10 detik pertama silaturahim aja kebaikannya banyak banget Bang. Ketemu abang turun dari mobil, senyum pahala, sedekah. Betul. Mengucapkan salam. Salam itu doanya luar biasa Bang. Keselamatan, rahmat Allah, berkah. Kan gitu tuh. Kemudian apa lagi? Kemudian berjabat tangan, kata Nabi, luluhlah dosa-dosa seperti berguguran daun di musim gugur. Masya Allah. Gitu. Lalu bertanya kabar membuat kita memuji Allah, alhamdulillah. Kan gitu. Baru 10 menit Bang, senyum, salam, salaman, sapa, memuji Allah. Dosa tadi berkurang. Belum lagi yang lain-lain. Belum lagi dapat belajar dari Pak Ustadz. Saya yang belajar, itu saya yang belajar. Jadi, belum lagi kita dapat makan siang lagi. Belum lagi kita bicara ke depan apa kolaborasi bisa dilakukan. Betul sekali itu kan. Jadi gitu Bang. Dan memang kita tuh banyak sekali bekerja sama dengan para pengusaha-pengusaha juga di Jakarta. Sebab ketika Islam punya konsep sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali. Saya yakin kalau kita ekonomi berjamaah, maka kekuatannya bisa 27 kali juga. Gitu Bang. Kita harus lakukan secara berjamaah. Ini keteladanan dari Nabi semua nih Bang. Nah, lalu Nabi mendirikan pasar, saya jelaskan. Lalu Nabi mendirikan pasar di Madinah. Awalnya Nabi itu mendirikan tenda di pasar milik Yahudi supaya bersaing secara sehat. Tapi tenda ini dihancurin oleh orang Yahudi. Nabi bilang kami bikin pasar sendiri. Nabi bikin pasar akhirnya Bang. Pasar itu berisi nilai-nilai. Pasar Nabi ini unik Bang. Pertama kali di zaman itu Nabi membedakan antara tempat loading barang
dengan tempat jualan. Dulu onta-onta masuk sampai ke tempat mereka jualan. Iya, iya. Sekarang dipisah. Jadi sistem parkir modern. Berarti ada inovasi dari situ. Subhanallah. Sistem parkir modern tuh. Iya. Pada saat itu. Inovasi ya, oke. Dan Nabi buat antar pedagangnya itu berjauhan biar tidak saling iri, Iya. tidak berebut pelanggan. Iya. Tapi coba abang lihat, makin mewah satu mall pusat belanja itu makin jarang-jarang tempat-tempat. Iya. Sebab memang memberikan pengalaman, experience kepada yang datang tuh merasa tenang, merasa damai. Coba kalau kita masuk kalau mall-mall barang-barang murah tapi kan sempit-sempit. Iya. Rasulullah. Belum lagi nilai yang Rasulullah masukkan. Misalnya tidak boleh monopoli, tidak boleh menipu, bahwa jualan itu aktivitas yang membawa nasib kita di akhirat juga. Itu kan luar biasa nilai-nilai yang dimasukkan Nabi di situ. Nah, kadang nilai-nilai ini yang absen dari teman-teman pengusaha. Mungkin untuk satu keuntungan jangka pendek bisa, tapi barang mahal tadi kita korbankan, Bang. Jangan kita membayar angka dengan nilai. Jangan. Rumah yang kita bangun mewah dengan material yang bagus-bagus itu angka, Bang. Tapi sakinah, mawaddah, warahmah di dalamnya adalah nilai. Kita bersahabat, bersaudara, lalu buat bisnis bersama, keuntungannya adalah angka. Tapi menjaga persahabatan ini nilai. Banyak orang mengkhianati persahabatan karena angka, Bang. Harta warisan sebanyak apapun angka. Tapi akur bersaudara walaupun sudah ditinggal orang tua itu adalah nilai. Nah, ini yang hilang dari kita. Baik, tipster. Nah, barusan Pak Ustadz sudah Pak Ustadz merangkap CEO. Masya Allah. Jadi beliau tadi sudah menyampaikan tentang nilai-nilai. Pak Ustadz, kita coba angkat nih masalah nilai tadi. Nilai-nilai tadi sudah disampaikan sedikit, tapi bisa diperbanyak sedikit nggak? Nilai-nilai apa yang harus dimiliki seorang pengusaha? Baik. Coba, Pak Ustadz. Masya Allah. Sebenarnya profesi kita itu kan amanah, Bang. Tapi nilai-nilai itu secara umum dapat diterapkan dalam apapun profesi kita. Universal. Kita ini sebagai seorang yang beragama. Agama itu sebenarnya pedoman hidup, Bang. Menerjemahkan din dalam bahasa Arab itu sebenarnya kadang nggak cocok disebut agama. Padanannya bukan agama. Karena agama itu orang pasti mikirnya sholat, puasa, baca Quran gitu. Harusnya din itu pedoman hidup. Aturan hidup. Di atas lagi berarti ya? Berarti apapun yang kita lakukan dalam hidup harus link dengan agama. Harus terkoneksi dengan agama. Nah, ada tiga dimensi dalam perjalanan hidup kita. Niat, proses, hasil. Gitu, Bang. Jadi kira-kira input, kemudian proses kemudian output. Nah, gitu. Jadi di setiap dimensi ini harus ada nilai-nilainya. Niat, nilai utamanya, core value niat adalah ikhlas. Ikhlas. Jadi di zaman yang menghamba kepada algoritma, viralitas, validasi, jarang orang yang ikhlas. Tapi ikhlas ini yang mendatangkan buah spiritual yang menenangkan. Pertama, jiwa yang merdeka. Yang kedua, terarah. Merdeka itu begini, kalau kita ikhlas kita merdeka, Bang. Abang mau ngomong apa aja, kalau ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan apa-apa karena ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, nggak takut orang menilai apa enggak. Orang ngangkat abang jadi pejabat apa enggak, kan gitu, Bang. Iya. Sesuatu yang tidak ikhlas itu bikin kita tidak merdeka. Betul. Perbuatan yang paling ringan pun kalau kita tidak ikhlas jadi berat, Bang. Betul. Apa perbuatan paling ringan? Senyum. Iya. Tepuk tangan, ringan itu. Iya. Tapi kalau kita nggak ikhlas, ketahuan. Itu kan orang bilang ada senyum karir, tepuk tangan karir. Atasan kalau nyanyi tepuk tangan, benar nggak enak. Sebenarnya nggak ikhlas gitu. Iya. Itu kan nggak merdeka, Bang. Iya. Betul. Nah, tapi kalau kita melakukan hanya mengatakan Allah, kita merdeka. Yang kedua, kita terarah. Terarah dalam artian begini. Kita boleh punya tujuan-tujuan kecil dalam hidup. Tapi tujuan itu harus diolah lagi menjadi tools.
alat untuk membuat kita sampai ke tujuan paling jauh tadi, yaitu Allah. Sekolah untuk apa misalnya? Untuk ijazah. Belum Allah berarti ya? Iya, betul. Oke. Memang kita nggak bisa menafikan, saya mau ijazah, karena saya mungkin belajar otodidak juga bisa dapat. Ya. Tapi memang saya mau ijazah. Nah, ijazah ini harus diubah, Bang. Bukan jadi tujuan, tapi jadi alat. Tools ya. Tools. Ya. Dengan ijazah ini orang lebih percaya kepada saya, sehingga saya bisa berkhidmat lebih, punya pengaruh lebih besar. Itu bermanfaat bagi orang. Sedangkan Allah berkata, Nabi berkata, yang paling baik adalah yang paling banyak memberi manfaat. Oh, ujungnya Allah juga. Kenapa bekerja untuk dapat duit? Tapi kalau duitnya tujuan, nggak boleh. Harus duitnya diubah lagi jadi tool. Untuk apa duit? Bisa berbakti sama orang tua. Sebab ridho Allah pada ridho orang tua. Ujungnya Allah. Bisa memberi nafkah yang halal kepada keluarga. Sebab Allah perintahkan kita untuk menjaga keluarga dari api neraka, dari hal-hal yang haram. Pahala juga. Bisa jalan-jalan dengan keluarga karena menyenangkan hati seseorang itu berpahala, apalagi anak dan istri. Mengajarkan mereka tadabbur alam, membangun bonding kedekatan dengan mereka, sehingga pengaruh kita ketika kita mengajak kepada kebaikan, membentuk karakter mereka menjadi lebih mudah. Pahala, Bang. Ngopi kita berpahala, jalan-jalan kita berpahala, itu tadi, Bang. Niat. Yang kedua adalah proses. Dimensi kedua itu proses. Proses ini kata kuncinya amanah. Kalau niat tadi ikhlas, ya nilainya ikhlas, buah spiritualnya merdeka dan terarah, maka dimensi proses nilainya adalah amanah. Kita menjalankan apa yang kita lakukan itu kita menjalankan amanah Allah. Kita dikasih akal yang cerdas, inovatif, kreatif, itu amanah. Jangan sampai disia-siakan. Gitu. Amanah Bang Sauki dengan amanah orang biasa itu beda. Karena ini harus dikapitalisasi tadi. Nah, menjadi kebaikan-kebaikan. Jadi kita mencari rezeki itu kita menjalankan amanah. Kalau rezeki kita udah ada jatahnya, Bang. Nggak ada patokan rezeki itu nggak ada. Misalnya rezeki itu dari apa? Ukuran rezeki. Dari ijazah? Tidak. 10 orang paling kaya di dunia, 6-nya bukan sarjana. Apa ukurannya? Kekuatan fisik. Kalau kekuatan fisik, buru-buru di pelabuhan itu paling kaya. Atau jam kerja. Maka pemilik warung-warung Madura itu lebih kaya. Ada ukurannya. Rezeki setiap orang sudah dijatah. Kenapa kita kerja? Menjalankan amanah. Allah sayang pada seorang yang bekerja sungguh-sungguh. Kita amanah menjadi khalifah, memakmurkan bumi, memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Nah, mendatangkan kasih sayang Allah itulah mengalir deras rahmat Allah dalam kehidupan kita. Itu tenang, Bang, kita. Kita nggak merampas urusan Allah. Kita jadi tidak tenang itu karena kita mengambil alih urusan Allah. Ngasih rezeki itu urusan Allah, udah. Urusan kamu kerja aja. Lakukan yang terbaik saja, udah. Nah, jadi kita nggak stres. Yang ketiga hasil, dimensi hasil. Ketika sudah selesai hasil, nilainya apa? Ridho. Kita ridho dengan bagian kita. Allah tuh sudah tentukan yang terbaik. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sial. Kenapa ini condongnya ke ilmu ekonomi, ini ke ilmu hukum, ilmu agamanya, ini ilmu. Supaya berimbang kehidupan. Saling melengkapi di situ. Pembangunan umat kalau cuma di mimbar saja nggak bisa, Pak. Harus ada yang bekerja secara sungguh-sungguh membangun ekonomi umat juga. Apa buka Sahejo nih sampai 70-an hektar lebih. Itu dari mana? Kesadaran ekologis untuk menjaga bumi. Itu kan cara kita memandang bagaimana amanah Allah yang besar dalam diri kita. Kesadaran ekologis itu dari sejak zaman Rasulullah, Bang, besar sekali. Mas Sauki mungkin tercengang misalnya, ada banyak hadis Nabi yang bicara tentang menjaga udara dari polusi. Oh, banyak ya? Banyak. Bang Sauki bilang gini ya, kalau kita sekarang bicara polusi udara, Bang, tidak ada yang istimewa. Karena memang polusi di mana-mana. Abang bayangkan, ini hadis 15 abad yang lalu. Belum ada. Saya yakin, Bang, 1500 tahun yang lalu,
Tidak ada orang yang berpikir udara yang seluas ini bisa tercemar. Iya, betul. Gak mungkin. Betul. Tapi Nabi bicara itu. Laut saja kita berpikir nggak mungkin bisa tercemar pada zaman itu Iya, ya. betul, betul. Belum ada industri, belum ada pengeboran, belum ada. Apalagi udara luas begini masa bisa tercemar? Iya. Tapi Nabi bilang, la tatruku buyutakum, la tatrukun narfi buyutikum hina tanamun. Jangan biarkan lampu tetap nyala, api lampu-lampu minyak itu tetap nyala ketika kalian tidur. Itu kan safety, efisiensi energi, kemudian polusi udara. Atau Nabi berkata, kalau sekiranya itu in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah, kalau kiamat hampir terjadi tapi di tanganmu masih ada bibit tanaman, tanam. Fa in istata'a an la taqum, kalau kamu bisa sebelum kiamat itu sempat menanam, an yaghrisaha falyagrisah, tanam. Luar biasa. Ini bukan tentang kapan kita memanen, kapan, tapi tentang kesadaran ekologis. Luar biasa. Kira-kira gitu. Waduh, Tipster, luar biasa nih. Sehingga nih, banyak menyentuh saya pribadi, kemudian semakin juga Tipster. Jadi saya setiap ke Sahejo, saya akan bawa tanaman untuk menanam. Iya. Mumpung belum lupa, belum kiamat, belum meninggal gitu kan ya. Luar biasa Pak Ustadz. Ya. Baik, Tipster, kita tanyakan juga, ini banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman. Kan sekarang ini orang, anak-anak muda lagi mencari kerja ribuan, ya, berduyun-duyun, kemudian sikut menyikut gitu kan. Kemudian banyak yang kita tahu juga bahwa menjadi pengusaha adalah suatu profesi ya. Tadi kan kita bilang profesi ya, tanda petik. Nah, kemudian banyak yang merasa bahwa pengusaha itu sesuatu yang susah, berat gitu kan ya. Sebenarnya apa sih kemuliaan pengusaha sehingga itu bisa menjadi motivasi mereka untuk mereka tidak tergantung mencari pekerjaan dan justru menciptakan pekerjaan, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa nih ya. Saya pernah tanya Bang ke salah satu pengusaha bidang transportasi. Kita semua tahulah mereknya. Saya tanya, Pak, saya bilang ke CEO-nya, Pak, apa perasaan Bapak kalau berada di jalan di Jakarta, di mana-mana ngelihat harta Bapak? Gitu ya. Oh iya Ustadz, saya itu nggak pernah berpikir itu. Saya kalau setiap melihat mobil-mobil itu, dia bilang, saya merasa bersyukur ada orang yang dapat mencari makan melalui kita. Subhanallah. Jadi cara pandangnya bukan apa yang kita miliki, tapi seberapa kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Manfaat. Bagi saya itu luar biasa. Iya. Quran itu punya konsep. Siapa yang membunuh satu jiwa, seperti dia membunuh seluruh jiwa. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka dia seperti menghidupkan seluruh jiwa. Kita punya usaha kecil saja, atau kita jadi pegawai yang gajinya cukup untuk bayar satu asisten rumah tangga, sopir misalnya, atau apa yang lain. Itu sudah menghidupkan berapa nyawa, Bang? Kalau menghidupkan satu nyawa saja sama seperti menghidupkan semua, gimana 3 nyawa? Apalagi karyawan 70 orang, 100 orang. Kita niatkan itu. Begitu juga produk yang kita hasilkan. Para generasi dulu, salaf dulu, mereka berjualan itu niatnya memudahkan kaum muslimin untuk mendapatkan bahan kebutuhan mereka. Sehingga mereka dapat pahala sebelum dapat uang. Ini kan satu mindset. Bagaimana memiliki visi akhirat dalam setiap usaha kita. Dan kembali lagi, rezeki itu sudah dicatat sama Allah sebelum kita lahir. Jadi fokus kita bukan bagaimana mendapatkan rezeki sebenarnya. Bagaimana membuat rezeki itu berkah. Gitu lah. Jadi niatkan. Saya pesan ke istri saya, kamu niat setiap pergi itu untuk bantu orang. Mengobati mereka. Gitu loh. Menjadi jalan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala melalui tangan kita. Itu pahalanya besar sekali. Gitu loh. Kalau cuma untuk mencari duit, insya Allah dari kantong saya cukup. Gitu. Jadi kesadaran itu. Kesadaran spiritual itu, Bang. Kesadaran spiritual itu. Dan itu adalah super power baru dalam kehidupan sekarang. Kenapa? Dulu orang menganggap penting IQ,
ya kan? Ya. Kemampuan berpikir. Kemudian EQ, kemampuan merasa. Kemudian SQ, kemampuan spiritual, kemampuan memaknai, mindfulness dalam setiap yang kita lakukan. Kalau kita mengandalkan IQ, kecerdasan buatan tahun lalu itu sudah setara 6.000 orang jenius, Bang. Gitu loh. Bisa digantikan. Tapi kemampuan memaknai, itu langka sekali. Misalnya ketika melakukan perjalanan umroh kek, jalan-jalan kek, ya kan? Banyak orang bisa doing journey, melakukan perjalanan. Tapi sedikit orang yang bisa feeling journey. Oke. Ya. Merasakan perjalanan. Jadi kita liburan habis berapa puluhan juta dengan keluarga, ratusan juta, tapi kita nggak merasakan apa-apa. Ya. Nah, itu kemampuan merasa itu, Bang. Ya. Yang sekarang itu mahal tuh. Ya. Baik, Tipster, tadi barusan Pak Ustadz sebutkan tentang spiritual. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Pak Ustadz. Kita mau sharing nih. Banyak kan perusahaan-perusahaan sekarang yang dibuatkan, baik oleh startup maupun pendahulu-pendahulunya. Itu kan basisnya kan mereka nggak ada kata-kata spiritual, ya kan? Betul. Pasti ujung-ujungnya kan profit gitu kan ya. Nah, seberapa pentingnya spiritual company ya kalau saya kita mau company, di mana company itu berbasis spiritual sebagai fondasinya. Dan ini mungkin bisa menjadi masukan juga untuk tipster ya, para entrepreneur dan inovator ya. Betul. Untuk melihat bahwa spiritual ini adalah sebagai fondasi kita untuk menjalankan usaha. Dan mungkin itu dimasukkan dalam visi misi perusahaan. Masya Allah, luar biasa tuh, Bang. Jadi begini, kita itu sekarang banyak sekali yang terjebak pada budaya sibuk, hustle culture. Kita lupa dengan barokah culture. Barokah culture. Ya. Apa beda hustle culture dan barokah culture? Hustle culture itu bersifat egosentrik. Sementara barokah culture bersifat Allah-sentrik. Ini yang kita sebut spiritual. Bagaimana pengaplikasian egosentrik dan Allah-sentrik? Orang dengan egosentrik, ketika ditawarkan satu proposal bisnis atau project, yang pertama kali terlintas di otaknya adalah, aku harus keluar uang berapa lama BEP-nya, berapa persen aku dapat, apa saja resiko bagiku, aku terus. Ya. Tapi kalau barokah culture adalah Allah-sentrik. Ketika ditawarkan itu pertama-tama adalah, Allah ridho nggak dengan model bisnis seperti ini? Ada nggak hak orang lain yang kita zalimi? Ada tidak dalam prakteknya nanti bertentangan dengan syariat? Itu dulu, Bang. Ya. Karena keridhaan Allah itu yang dapat melahirkan keberkahan tadi. Ya. Berkah itu apa? Berkah itu less effort, more impact. Less effort, more impact. Iya. Jadi kita tidak terjebak dalam budaya sibuk. Kita memahami produktif itu kalau sibuk. Tidak. Ya. Produktif itu kalau impact-nya besar. Ya. Walaupun kerja kita itu sedikit. Nah, itu beda keberkahan dengan kesibukan tadi. Ya. Misalnya begini. Income per kapita negara kita sekarang itu sudah $5.400 lebih. 25 tahun yang lalu masih 1.100. Ya. Berarti kan udah 5 kali naik. Ya. Ini dolar ya, artinya dalam kurs yang lebih stabil. Kita sekarang 5 kali lipat. Tapi bayangkan dulu, orang tua kita dengan penghasilan rata-rata 1/5 dari kita sekarang misalnya, rata-rata. Tapi kita merasa dulu enjoy banget mereka. Bahagia banget. Sekarang kita dengan uang segitu kok kayak nggak cukup. Nah, sebenarnya yang kurang apa? Keberkahan, Bang. Kita hidup di era defisit keberkahan. Karena menyingkirkan Allah dalam kehidupan kita. Defisit berkah. Secara waktu apalagi, Bang. Awal tahun 90-an itu di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Kerja nomor 1 tahun 56. Bahwa kerja sehari itu maksimal 7 sampai 8 jam. Sehingga kita punya pengalaman berlimpah dengan ayah kita karena mereka jam 2 udah pulang udah dulu. Kata Malang anak-anak kita hari ini. Ayahnya pergi dari subuh
sebelum mereka bangun, pulang juga udah malam, ya mereka udah mau tidur, mereka kehilangan sosok ayah tadi. Padahal 30 tahun yang lalu dengan hari ini, sehari semalam tetap 24 jam. Sama. Tapi di mana yang hilang? Keberkahan yang hilang. Nah, bagaimana kita menyertakan Allah dalam urusan ini? Kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi motivasi kita adalah bagaimana mendatangkan ridho Allah lebih besar. Menolong orang, memberi kemanfaatan, menghidupkan banyak jiwa tadi. Sehingga Allah mengatur segala sesuatu tadi. Beruntung kita ini orang beragama, kita percaya pada hal-hal yang gaib, Bang. Dari kecil kita itu dibesarkan orang tua kita, nak jangan bohong ya, dosa. Nah nanti masuk neraka, ini masuk surga. Surga itu kan gaib, neraka gaib, ya. Surga gaib, Allah gaib. Ya. Tapi kita bisa istiqomah, bisa di atas kejujuran walaupun tanpa audit, bisa tetap hati-hati zalimin orang. Kenapa? Karena kita percaya gaib tadi, Bang. Ya. Itu spiritualitas. Bagaimana kita mengaitkan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh indera dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Baik, Tipster, luar biasa ini kita waktunya nggak cukup nih. Kalau seandainya kita diskusi panjang ini. Nah, alhamdulillah Pak Ustadz ya. Saya panggilnya Pak Ustadz karena dominannya Ustadz, walaupun sebenarnya beliau adalah Ustadz, kemudian beliau dosen, kemudian beliau CEO. Nah, Tipster, tadi tentu kita tidak cukup waktu, tapi kalau saya sister lebih ingin tahu tentang program yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, ya mungkin silakan dikunjungin. Websitenya adalah imanfed.id ya. Silakan imanfed.id ya, mungkin ada di bawah ini nanti. Silakan kunjungi websitenya sehingga di sana nanti teman-teman ya bisa mengetahui programnya, kemudian bisa belajar di sana untuk menjadi pengusaha teknopreneur yang paripurna ya. Dibimbing oleh beliau CEO dari Imanfed. Sekali lagi Pak Ustadz Faris BQ ya yang sudah berkenan hadir di channel kita. Kami terima kasih. Ya, mudah-mudahan usahanya tetap sukses, kemudian memberi manfaat yang besar banyak kepada kita semua. Kemudian Pak Ustadz juga sehat, panjang umur. Baik semua tipster, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.